Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin, salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Alaya sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah al-insan bitafkir wallah bitakdir. Manusia berencana, Allah yang mentakdirkan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini dengan izin Allah kita semua bisa bersilaturahmi kembali. Tepatnya ini tanggal 4 Ramadan 27 April 2020 hari Senin. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semua dalam kesempatan ini bisa melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah puasa Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amaliyah apapun yang sifatnya hablum minallah hablum minannas mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Rasulullah SAW mengatakan salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Rahmah, bulan penuh dengan rahmat Allah. Mengenai rahmat Allah selalu kita minta dalam setiap saat, mungkin minimalnya dalam sholat yang 5 waktu kita memohon rahmat kepada Allah. Itu salah satunya dalam doa duduk di antara 2 sujud. Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada kalimat warhamni, ya Allah rahmati hamba ya Allah. 17 kali kita berulang-ulang warhamni warhamni warhamni. Atau ada dalam Quran doa yang berkaitan rahmat Allah, itu salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ada kalimat warhamna, ya Allah rahmati kami. Atau dalam surat Al-Mu'minun ayat 109, Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rahmati kami ya Allah, Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rahmat. Bulan Ramadan penuh dengan rahmat Allah. Terus kita minta rahmat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan keyakinan. Tapi yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, termasuk saya yang al-fakir, yang pakir daripada ilmu, kita harus menilai sudah sejauh mana kita mendapatkan rahmat Allah yang senantiasa kita minta kepada Allah rahmat tersebut. Ya sudah sejauh mana, mohon maaf kalau dipresentasikan sudah sejauh mana gitu kita mendapatkan rahmat Allah, berapa persen gitu ya. Ini perumpamaan, mohon maaf. Nah, makanya ada menurut para ulama ada 3 ciri manusia yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah itu dengan 3 ciri ini insya Allah bisa menilai sudah sejauh mana kita mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama adalah idkhalul khairat, artinya begitu mudah melakukan kebaikan. Jadi kalau seseorang ada sifat begitu mudah melakukan kebaikan, itu ciri orang yang mendapat rahmat Allah. Di samping mendapatkan hidayah Allah. Ya.
mudah melakukan sholat, mudah melakukan berjamaah, mudah melakukan atau membaca Al-Quran, atau termasuk salah satunya ini kita melaksanakan puasa Ramadan ini begitu mudah, menikmati dan merasakan ada satu kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting mudah melakukan yang sifatnya kebaikan, baik yang sifatnya hablum minallah atau kebaikan yang sifatnya hablum minanas. Jadi kalau seseorang sudah ada sifat begitu mudah melakukan kebaikan, jadi orang yang mendapat rahmat Allah. Yang kedua adalah israful ma'asi. Artinya apa? Begitu mudah terhindar daripada perbuatan dosa. Ya, tidak ada orang yang mendapat rahmat Allah itu ada rencana ingin berbuat dosa. Jadi begitu mudah aja gitu. Nah, makanya saya teringat kepada ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, hai orang yang beramal, janganlah engkau kalau beramal, janganlah engkau melihat amal itu kecil atau besar, tetapi yang harus engkau nilai, yang harus engkau lihat, siapa yang menilai daripada amalmu. Hei orang yang akan berbuat dosa, atau hei orang-orang yang istilahnya mau melakukan dosa, lihat dulu oleh engkau. Janganlah engkau melihat dosa itu kecil atau besar, tetapi yang harus engkau lihat kepada siapa engkau berdosa. Jadi kalau seseorang orang yang mendapat rahmat Allah tidak sedikit pun rencana ingin berbuat dosa. Melihat karena apa? Kita kepada Allah, tidak melihat dosa itu kecil atau besarnya. Nanti kita akan bahas ada ada penyebab dosa kecil tetapi akan dicatat oleh Allah menjadi dosa besar. Insya Allah kita bahas gitu, insya Allah pembahasan selanjutnya. Nah itu yang kedua. Jadi israful ma'asi, begitu mudah terhindar daripada perbuatan dosa. Nah itu ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, ciri orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah isti'dadul maut. Artinya apa? Kapan dan dimanapun siap menghadapi kematian. Ya. Jadi mau kapanpun, dimanapun kita berada, siap menghadapi kematian. Makanya ada dalam doa ingin mendapatkan rahmat ketika sakaratul maut. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Ada kalimat rahmatan indal maut. Ya Allah, rahmati aku ketika aku sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut, sedikit sakaro artinya mabuk, al maut artinya mati. Berarti orang yang sakaratul maut itu bagikan orang yang mabuk, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Maka yang diharapkan rahmat dari Allah. Itu ciri orang yang mendapat rahmat Allah. Jadi isti'dadul maut. Jemaah yang Allah muliakan, sedikit. Kalau kita melihat sakaratul maut, salah satunya yang kita harapkan adalah sedikitnya mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Kenapa la ilaha illallah tidak yang lain? Karena salah satunya ada satu keistimewaan. Kalimah la ilaha illallah bisa dibaca jelas walaupun tanpa menggerakkan bibir kita. La ilaha illallah. Coba baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau tanpa digerakkan bibir kita susah. Ucapkan subhanallah wajib harus menggerakkan bibir kita. Kalau tanpa digerakkan tanpa bibir kita susah. Susah. Ucapkan Allahu Akbar tanpa menggerakkan bibir. Akbar. Susah. Astagfirullah menggerakkan bibir. Jelasnya itu. Tapi kalau kalimah la ilaha illallah itu bisa diucapkan jelas walaupun tanpa menggerakkan bibir. Makanya lakinu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang sedang sakaratul maut ketika ditalkinkan, mungkin dia walaupun tidak menggerakkan bibirnya, tapi mungkin dia menggerakkan dengan lidahnya. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Nah,
Jadi kembali hal tadi, orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah istidadul maut. Kapan, dimanapun siap menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita termasuk husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, muslimin muslimat yang Allah muliakan. Kesimpulannya, bulan Ramadan adalah bulan syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Ayo kita sama-sama raih rahmat Allah ini. Ciri orang yang mendapat rahmat Allah itu 3. Yang pertama adalah idkhalul khairat, mudah melakukan kebaikan. Yang kedua, israful ma'asi, mudah terhindar daripada dosa ya atau maksiat. Yang ketiga, istidadul maut, kapan dan dimanapun siap menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa pada bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.